Bapak-bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai menabung. Sebelum kita sampai pada topik utamanya, berikut ini akan saya sampaikan ilustrasi mengapa kita harus menabung. Ini adalah contoh kelompok semut dan jangkrik. Dalam gambar ini terlihat kalau jangkrik itu kerjaannya leyeh-leyeh, santai-santai, tidur-tiduran. Padahal dia tidak memperkirakan cuaca esok hari itu bagaimana, terus gimana, apakah, dan dia tidak memikirkan kehidupannya di masa yang akan datang. Dia hanya menertawakan semut yang bergotong royong mengumpulkan makanan untuk menghadapi cuaca yang ekstrim. Begini ceritanya. Semut hari ini cerah. Buat apa kalian bekerja keras? Kata si jangkrik. Hei jangkrik, kami berjaga-jaga untuk musim hujan. Walau sedikit, lama-lama menjadi bukit. Loh, sambil mengantuk si jangkrik bilang, sampai kapan? Ah malas, mending tidur aja. Toh gampang juga cari makanan. Bilang si jangkrik ini sambil melanjutkan tidurnya. Sedangkan pasukan semut dipimpin oleh pemimpinnya terus bekerja keras mengumpulkan bahan makanan untuk disimpan di rumahnya. Ketika musim hujan tiba, jangkrik merasa kedinginan. Dia merasa kelaparan. Akhirnya dia meminta bantuan kepada si semut. Semut, aku lapar, boleh minta makanan enggak? Saat melihat semut sedang makan makanan yang disimpan, jangkrik, ini makanan untukmu. Akhirnya si semut memberikan sebagian makanannya kepada jangkrik. Terima kasih semut, aku akan rajin menabung makanan mulai saat ini, katanya. Ini adalah ilustrasi mengapa kita harus bekerja keras dan menjaga harus mempunyai simpanan, karena kita tidak tahu ke depannya misalnya ada keluarga yang sakit butuh biaya, yang butuh biaya operasi berapa, apalagi yang tiba-tiba kalau alamnya jangan sampai terjadi pada kita kecelakaan dan butuh biaya besar untuk operasi dan sebagainya. Jangan sampai, Bu. Ya, kita berdoa semoga dijauhkan dari segala macam musibah. Amin. Untuk ibu-ibu yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah berupa uang PKH, kan sudah ada bukti tertulis berupa KK. Di sana ibu-ibu punya tanggung jawab seperti menanggung hidup 3 orang anak. Ada yang bersekolah di SMA, SMP, TK, atau mungkin ada yang mau berkuliah. Kita harus sebelum meminjam, karena kita tidak mungkin bergantung hanya pada satu penghasilan. Kita juga harus perlu mencari keran rezeki yang lain, seperti misalnya berdagang. Nah, ini contohnya sebelum meminjam, kita pikirkan untuk apa kita meminjam. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau kegiatan yang produktif. Kebutuhan yang utama, yang pokok, misalnya uang makan, beras, lauk pauk yang memiliki gizi tinggi untuk perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak kita. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Jika ada, misalnya kita punya tabungan, daripada minjem berhutang, lebih baik kita pakai tabungan kita. Yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Misalnya kalau karena kepepet nih, tabungan kosong, aset-aset emas atau motor BPKB yang bisa digadaikan mau dijadi jaminan untuk meminjam, kita sesuaikan dengan jumlah pendapatan kita. Jangan sampai yang kita pinjam tapi tidak bisa bayarnya, akhirnya alat-alat motor kita ditarik sama pihak yang bank atau gimana, surat tanah gitu jadi pemilik bank. Kemana kita dapat meminjam? Kita bisa meminjam di tempat-tempat yang total pengembaliannya paling murah.
sekarang itu banyak di mana-mana menawarkan jasa pinjaman tapi bunganya tinggi, misalnya dengan modal KTP BPKB langsung cair gitu. Betul Bu, saya sering dapat SMS Bu. Itu namanya bank rontok. Ya, Jadi ada di rumah, ya di rumah ditawarkan, di HP banyak yang menawarkan ya, tiap hari Bu, sehari 3 kali saya dapat modal SMS. BPKB motor sama saya kalau ada emas juga nggak apa-apa ya. Tak punya emas Bu, tapi tak ada yang nyuruh kita bermodal cinta Bu. Dapat tangan. Nah itu sebelum meminjam kita pikirkan dulu, kita pilih mana lembaga pengkreditan yang memberikan pinjaman dengan pengembalian terendah. Selanjutnya tempat meminjam bisa dengan tempat meminjamnya bisa lewat saudara, misalnya punya saudara, kalau yang baik hati pasti dikasih minjem uang, tapi dengan jaminan misalnya nanti kalau saya secara kekeluargaan tidak pakai bunga-bunga seperti yang ada di bank. Kalau tidak ada saudara atau kerabat dekat, bisa ke rentenir keliling. Atau iya bank keliling. Ini ada nih. Tapi di rentenir atau bank keliling biasanya tinggi bunganya, jadi lebih baik tidak usah pakai rentenir keliling minjemnya ya. Kalau misalnya punya saudara tidak dikasih bunga, boleh bisa disesuaikan, pilih aja pinjaman di saudara atau kerabat terdekat. Terus ya. Kalau mau nyari tempat pinjaman, misalnya pinjam di kelompok PKH, kita belum punya kelompok arisan ya. Dan uang Bu, cuma nyetor Bu. Ya, kalau seandainya punya kelompok arisan atau menjadi anggota koperasi, bisa minjem di koperasi atau minta duluan. Kalau ikut arisan saya aja duluan yang dapat arisan, besok nanti saya bayar lagi arisan berikutnya. Udah berhutang kita jadi ya kan, daripada kita pinjam di bank rontok di betul. Bank pasar. Kalau bank pasar ini biasanya pedagang-pedagang di pasar itu ditawari sama bank pasar, kan dia kan nggak tahu berapa penghasilannya orang-orang yang pedagang KPM kita yang berjualan di pasar. Yang mesti formulir, melampirkan dokumen, proses penilaian lebih ketat Bu, ya. pasar Bu. Mending tidak usah, karena ini sampai tanah punya sertifikat rumah, tanah, kendaraan bermotor Kita nggak punya. ya, yang jadi jaminan uang yang dipinjamkan. Lebih baik tidak usah menggunakan bank pasar. Ya pokoknya aja Ina Rere Bu. Ayo KTP-nya yang digade Bu. Iya. Ada KTP. Ada di Ayo pegadaian. sebabkan kita bayar Yang biar digade yang biar bukan usaha pada Bu. kita, biar tak pegel, kita duduk-duduk terus. Ayo Sudah lama Bu. ya. Ya. Kita dulu tepuk-tepuk Bu. Ya. Kita es krim Bu ya namanya Bu ya. Ada lagu anak-anak bukan anak-anak apa, tepuk keren apa tepuk semangat. Ibu maunya yang mana? Oh semangat Ya. biar lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Yeay. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.